Oke, hari ini kita mau bedah satu emiten PT Sumber Mineral Global Abadi, atau biasa kita sebut SMGA. Nah, perusahaan ini lagi ada di persimpangan jalan nih. Mereka mau banting setir. Dari yang tadinya cuma pedagang, sekarang mau jadi produsen besar. Pertanyaannya kan, ini langkah yang bakal bikin mereka terbang, atau malah jadi pertaruhan yang kelewat berisiko? Yuk, kita dalami sama-sama. Nah, ini dia, pertanyaan paling krusial buat kita sebagai investor. Jawaban dari pertanyaan ini yang bakal nentuin, apakah saham SMGA ini bakal jadi multi-bagger atau malah stagnan di situ-situ aja. Jadi, penting banget buat kita paham titik balik yang lagi mereka hadapi sekarang. Oke, biar analisis kita terstruktur, ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat dulu cerita transformasinya. Terus, kita bedah mesin pertumbuhan utamanya, yaitu nikel. Setelah itu, yang paling penting, kita baca laporan keuangannya. Dari situ kita coba hitung berapa sih nilai wajarnya. Tentu kita juga harus lihat apa aja risikonya. Dan terakhir, kita tarik kesimpulan soal prospek investasinya. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kisah transformasi. Jadi untuk dapat gambaran besarnya, SMGA ini udah nggak mau lagi cuma jadi makalar atau perantara. Mereka punya ambisi yang jauh lebih gede dari itu. Dan mereka nggak jalan sendiri loh. Gerakan ini sejalan banget sama agenda besar pemerintah Indonesia, yaitu hilirisasi. Apa itu? Simpelnya, pemerintah mau bahan mentah kita diolah di dalam negeri dulu, biar nilainya naik, nggak cuma diekspor mentah-mentah. Nah, SMGA ini pinter. Mereka lihat ini sebagai peluang emas. Makanya, mereka langsung putar haluan, dari yang cuma jual bahan mentah, jadi mau jadi produsen yang punya nilai tambah. Pertanyaannya, gimana cara mereka melakukan transformasi sebesar ini? Nah, disinilah letak jantung strateginya. Dan mesin penggerak utamanya itu adalah nikel. Strategi mereka itu jelas banget. Ada 3 langkah. Coba perhatikan. Langkah pertama, mereka kuasai dulu perdagangannya. Kenapa? Buat bangun cash flow dan jaringan. Masuk akal kan? Nah, setelah duit dan jaringannya ada, langkah kedua, mereka akuisisi tambang sendiri. Tujuannya apa? Biar pasokan bahan bakunya aman, nggak bergantung sama orang lain. Terakhir, puncaknya, mereka bangun smelter sendiri. Ini game changernya, karena dengan smelter, mereka bisa punya kontrol penuh dari hulu ke hilir, dan pastinya margin keuntungannya jadi jauh lebih tebal. Dan ini bukan cuma omong kosong atau rencana di atas kertas ya. Lihat deh, langkahnya konkret. Tambang yang mau diakuisisi itu kapasitasnya gede, antara 50.000 sampai 100.000 ton per bulan. Terus, target bangun smelternya juga jelas tahun 2026. Dan yang paling menarik, mereka gandeng partner teknologi, PT Hengsheng, buat bangun smelter yang bisa mengolah nikel kadar rendah jadi nikel kadar tinggi. Buat apa? Nah ini dia, buat rantai pasok baterai mobil listrik. Ini nunjukin mereka mikirnya udah jauh ke depan. Story-nya bagus, menarik banget. Tapi, sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh cuma beli cerita. Kita harus selalu cek, show me the money. Angka-angkanya mendukung nggak nih cerita keren ini? Yuk kita bedah laporan keuangannya. Wow, oke. Angkanya ternyata bicara keras. Kita lihat dulu dari sisi pendapatan atau revenue. Tumbuh 206% year on year. Ini gila sih, permintaannya berarti kencang banget. Nah, pertanyaannya, apakah pertumbuhan ini sehat? Coba kita lihat EBITDA-nya. Naik juga, 157,6%. Ini artinya, sambil jualan makin banyak, operasional mereka juga makin efisien. Keren. Tapi yang paling penting buat kita sebagai pemegang saham apa? Tentu laba bersihnya kan? Dan laba bersihnya meroket 318,8%. Ini pertumbuhan yang solid banget di semua lini. Nah, di tabel ini kita bisa lihat rangkumannya dengan lebih jelas. Bandingin aja semester pertama 2025 dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan, EBITDA, laba bersih, semuanya tumbuh gila-gilaan. Jadi bisa kita bilang, sejauh ini angka-angka keuangan mereka benar-benar mendukung cerita transformasinya. Oke, perusahaannya tumbuh kencang, angkanya bagus. Pertanyaan berikutnya yang paling penting, di harga berapa kita layak beli saham ini? Berapa nilai wajarnya? Kalau kita bandingkan valuasinya dengan perusahaan sejenis di sektornya, ada yang menarik nih. Dari sisi price to earnings atau PI dan price to book atau PB, valuasi SMGA ini premium, alias lebih mahal. Artinya apa? Pasar udah menaruh ekspektasi tinggi terhadap pertumbuhan mereka di masa depan. Tapi coba lihat dari sisi price to sales atau PS. Nah, di sini valuasinya malah diskon loh. Ini bisa jadi semacam sinyal tersembunyi. Kalau mereka berhasil naikin margin keuntungan, ada potensi upside yang besar dari sisi ini. Nah, ini dia intinya. Harga sahamnya sekarang ada di sekitar Rp95. Sementara itu, para analis yang sudah menghitung pakai berbagai model valuasi, menaruh target harga wajarnya di rentang 113-150. Jelas ya, ada potensi kenaikan atau upside yang lumayan menarik kalau mereka bisa menjalankan semua rencana besarnya dengan baik.
Dan angka target harga tadi, misalnya yang 113, itu bukan asal tebak ya. Itu didapat dari salah satu metode valuasi yang paling umum dipakai, yaitu DCF atau Discounted Cash Flow. Gampangnya gini, metode ini mencoba memprediksi semua uang kas yang bakal dihasilkan perusahaan di masa depan, terus ditarik nilainya ke hari ini. Jadi ini basisnya proyeksi kinerja, bukan cuma sentimen pasar. Eits, tunggu dulu. Sebagai investor yang bijak, kita nggak cuma lihat yang manis-manisnya aja. Kita juga wajib tahu apa aja sih risikonya, apa yang bisa bikin skenario indah tadi jadi berantakan. Yuk, kita bahas. Setidaknya ada 3 risiko besar yang harus kita waspadai. Pertama, resiko eksekusi. Proyek smelter itu gede banget, butuh modal raksasa, dan bisa aja ada keterlambatan. Ini resiko paling nyata. Kedua, resiko regulasi. Kebijakan pemerintah soal kuota produksi tambang, misalnya, itu bisa berubah. Dan kalau berubah, bisa ngaruh ke pasokan mereka. Ketiga, dan ini di luar kendali perusahaan, adalah harga komoditas. Harga nikel dan batu bara di pasar dunia itu kan naik turun, fluktuatif banget. Ini pasti akan berdampak langsung ke pendapatan dan laba mereka. Oke, kita udah lihat ceritanya, angkanya, valuasinya, sampai resikonya. Sekarang, gimana kita merangkum semua ini menjadi sebuah prospek investasi? Pada akhirnya, tesis investasi di SMGA ini bermuara pada satu hal, keyakinan kita pada kemampuan mereka untuk beralih dari pedagang volume tinggi dengan margin tipis menjadi produsen terintegrasi dengan margin yang tebal. Semuanya akan tergantung pada eksekusi. It's all about eksekusi. Kalau kita lihat dari kacamata analisis teknikal, ada satu level harga yang perlu kita perhatikan, yaitu di Rp90. Level ini dianggap sebagai support psikologis. Artinya, kalau harga turun ke area ini, biasanya banyak yang mulai beli lagi. Jadi kata analis, selama harganya masih bisa bertahan di atas 90, tren naiknya masih bisa dibilang aman, dan target ke 113 sampai 150 itu masih on track. Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya kembali kepada Anda. Akankah SMEJA berhasil menjalankan strategi besarnya dan membuka nilai sejati perusahaan? Atau jangan-jangan risiko eksekusi yang besar ini akan menghambat perjalanan ambisius mereka? Potensinya ada, ceritanya menarik, tapi eksekusi adalah kuncinya. Dan inilah yang perlu kita pantau bersama sebagai investor.